Mohon maaf, sekolah Al Azhar Asy-Syarif kalau nggak ada yang daftar juga bahaya. Kalau nggak mau jual itu aneh, saya bilang stupid. Kalau kita pecahin satu-satu, ini podcast bakalan sampai maghrib ntar lama. Jadi kayak buka-buka buat kerajinan tangan gitu ya, jadi art and craft gitu. Iya. Oke. Udah gitu aja. Mau buat tokonya atau gimana? Tulisannya James White itu di situ dia nulis bahwa ada lembah kesengsaraan. Super kece, aspire to inspire. Kalau kita mau bisnis, jago jualan dulu. Kalau udah jago jualan, belajar buat sistem. Hari ini orang nggak pandai jualan, buat sistem. Makanya jangan salah tuh, kafe-kafe di Medan banyak yang tutup. Modalnya ada, langsung main sistem tanpa dia nggak tahu cara jualan. Padahal inti dari semua perusahaan, inti dari apapun itu adalah jualan. Mohon maaf, sekolah Al Azhar Asy-Syarif kalau nggak ada yang daftar juga bahaya. Iya. Ini kan artinya, benar ya, artinya semua itu ada nggak sih orang yang mau beli ini produk? Kan gitu. Kalau udah ada orang yang mau beli, tinggal kita buat sistemnya. Nah makanya itu yang kita pahamin. Jadi teman-teman saat ini pengen jadi pengusaha, pengen jadi pebisnis, kalau nggak mau jual itu aneh, saya bilang stupid. Padahal bisnis itu adalah apa tadi? Jualan dengan sistem. Harus jualan. Jualan dulu. Ya ini historinya gimana? Saya jualan kursus bahasa Inggris, saya jual pulsa, saya jual kurma keliling, saya pernah. Tahu kurma Sukari tuh nggak? Oh. Kurma Sukari yang sekotak itu dulu harganya cuma 115.000. Iya. Ya kan? Saya potong sekilo. Kan 3 sekotak itu 3 kilo 3 on, 3 kilo 4 on gitu kan. Saya potong sekilo, saya kotakin di microwavable itu. Sekotaknya itu harganya 75.000 saya buat. Nah, kan ada untungnya lumayan gede mahal tuh. Ya itu. Iya, saat itu karena kan kita free delivery kan. Free delivery. Jadi memang kita antar apa segala macam 75.000 sekotak. Itu sampai begitu saya jualan. Gitu. Barulah belajar cara buat sistem. Oh begini ternyata. Baru coba sistemnya dan lain sebagainya. Kita mencari skillnya dulu. Memang harus jualan dulu. Berarti harus terjun langsung Ya, ke lapangan. Nah, Rasain dulu. dalam bisnis itu ada 3 tingkatan. Nah, ini biasanya anak-anak muda selalu ngomong gini, "Oh, saya business owner." Karena dia punya bisnis. Sebutlah dia buka booth jualan minuman boba, habis itu dia bilang, "Saya business owner." Kan gitu. Saya business owner karena dia merasa dia punya bisnis. Padahal untuk menjadi business owner itu ada 3 step. Pertama, business operator, kedua business manager, ketiga business owner. Business operator ini dia yang menjalankan A to Z-nya. Semuanya dia ngejalanin. Jadi kalau dia sebutlah jualan minuman boba, yang belanja dia, yang jual dia, yang branding dia, semua dia ngerjain. Artinya dia bilang dia business owner, padahal yang dia lakuin itu tindakan business operator. Dia yang operate semuanya. Dia yang ngerjain. Dia ngerjain semuanya. Kalau dia udah jago di situ, dia naik level jadi business manager. Ngapain? Misalnya gini, hari ini saya punya bisnis boba, saya belanja sendiri apa segala macam sendiri. Nah hari ini saya suruh Hanif yang belanja, yang jual si Farah, yang nge-branding Ustazah. Saya tinggal controlling. Oke. Itu naik jadi business manager. Nah pas mau jadi business owner, dari business manager naik ke business owner. Posisi saya yang tadi saya yang controlling ini saya gantiin sama teman saya yang saya percaya. Misalnya, oke, Ustazah jadi yang controlling di sini, jadi manajernya. Saya tinggal terima laporan dari Ustazah, selesai. Itu baru namanya business owner. Jadi kalau mau jadi business owner, lewatin dulu operatornya. Sama kalau mau punya rumah sakit, belajar dulu jadi dokternya. Tahu obat-obatannya, tahu penyakitnya apa segala macam supaya nggak dibego-begoin sama karyawan. Bener. Berarti masih juga emang international kedokteran ya. Bener. Di sini ya pastinya di sini. Karena kan harus dari basic dulu ya. Harus skillnya terus diasah. Oke, bisa langsung punya hospital ntar. Oke. Okay, we take note of that ya. Bang Raffi, it's really inspired. Okay, so itu kan tadi pengalamannya Bang Raffi itu. Kita udah tahu gimana sistemnya, sedikit banyak kita dapat belajar. Dan sekarang kita mau tanya nih, kalau misalkan nih Hanif atau Farah nih, Bang Raffi dikasih kesempatan buat ngebangun bisnis, kira-kira mau bangun bisnis yang seperti apa sih? Atau yang gimana? Dan mungkin tips and triknya mungkin. Ini nanya ke kamu. Kamu, bentar Hanif, kita kayak buka pose kayak bentar lagi. Sabar Hanif, 3 jam lagi. konsentrasi ke kamu. Kamu itu kan tadi bisnisnya Bang Raffi. Bang Raffi ini bisnisnya banyak. Kalau kita pecahin satu-satu, ini podcast bakalan sampai maghrib ntar lama. Jadi kita dikit yang paling besar-besarnya aja. Nah kalau Hanif nih dikasih kesempatan buat ngebangun bisnis atau jadi entrepreneur, itu kira-kira pengen buka bisnis yang seperti apa? Mungkin bisnis manajerial saja.
Contohnya. Contohnya itu kalau saya pernah baca ya juga pernah lihat di situ tuh ada dia itu sebuah perusahaan, dia tuh menyediakan manajer gitu yang ngatur keuangan dari perusahaan-perusahaan lain gitu Itu namanya business outsourcing namanya. Oh iya. Outsourcing. Apa namanya? Outsourcing. Pencari Talent, outsourcing. cari talent. Cari talent ya. Iya. Jadi kan out itu luar. Source itu kan sumber. Jadi sumbernya dari luar. Outsourcing itu sebenarnya dari luar. Oke. Literally gitu ya. Betul. Itu juga ada kayak platform LinkedIn ya Bang gitu. Di situ kita yang menyediakan kayak SDM-nya untuk perusahaan-perusahaan bisa ngisi-ngisi jobnya gitu Oke, udah jauh pikiran kamu ya. Iya. Masih 15 tahun. Karena di situ Oke, good job Hanif. Suka baca nih kelihatan. Karena di situ kan tadi kayak Abang bilang itu Indonesia itu kan perlu perusahaan-perusahaan, butuh entrepreneur gitu kan maksudnya. Jadi di situ itu kita yang menyediakan SDM-nya supaya terisi dan mulai terbangun gitu Indonesia biar jadi negara yang develop gitu, bukan developing terus. Oke, Bang Raffi ini bisa jadi menteri Bang Raffi nanti ya. Bisa ya, menteri muda kita. Cocok. Oke. Saya kemarin berjumpa sama Pak Sandi saya. Satu pesawat. Saya kaget banget sih. Ntar kita jumpa Pak Sandi juga melalui Bang Raffi mungkin. Oke, kita mau dengar Farah. Itu kan kamu. Dari kamu yang suka baca nih kamu dapat pemikiran yang seperti itu. Kita mau tanya sama yang nggak suka baca. Kira-kira nih Farah kalau dikasih kesempatan buat berbisnis atau jadi entrepreneur, dikasih kesempatan tuh pengennya buka usaha seperti apa dan gimana? Kayak buka-buka buat kerajinan tangan gitu ya, jadi Art and craft gitu. Iya. Oke. Udah gitu aja. Mau buat tokonya Iya, atau gimana? Kamu yang kerja atau kamu buat lapangan pekerjaan atau gimana? saya bikin ininya, saya bikin tokonya. Kamu yang ngebangun tokonya. Itu gimana? Maksudnya kamu pengen punya toko yang di dalamnya itu hasil-hasil karya kamu. Yang nantinya kamu ajarkan sama pekerja-pekerja kamu gitu. Art and craft jenis yang gimana? Art and craft kan banyak ya? Misalnya apa? Kayak yang apa tuh? Mungkin kalau di umur sekarang agak sulit ya Bang. Dulu di umur mereka kalau dikasih pertanyaan kayak gitu udah nangkep belum maunya apa? Atau udah bisa jawab nggak? Kalau bisnis enggak. Bisnis nggak berat ya? Berarti berat ya pertanyaannya? Berat Ya? Hanif kamu udah bisa jawab, berhasil dong kamu berarti. Keren. Makanya tadi saya nggak salah ngasih hadiah sih. Selamat ya Hanif ya. Oke, it's okay Farah. Art and craft itu banyak. Nanti kita cari tahu lagi ya sama guru-guru kamu. Kita asas skill kamu art and craftnya di mana. Oke. Gitu sih sudah masalah anak Indonesia nih punya banyak ide tapi dia tuh nggak bisa ngeklasifikasikan dan nentukan gitu. Iya. Gitu ya Bang. Itu gimana kira-kira Bang? Nentukan ide yang terbaik gitu. Gimana? Mendapatkan ide. Iya. Bukan sih sudah. Apa Bukan. Ide anak itu banyak, tapi dia nggak bisa milih gitu. Mau yang mana? Dominannya apa? Iya, kayak nentukan mana dulu pisaunya yang cocok gitu. Balik ke pisau lagi nih. Kayak gitu sih Bang. Ya kalau ada ide banyak ditulisin aja. Kalau ada ide banyak ditulisin. Terus biasanya tuh saya kalau misalnya ada ide-ide banyak ditulisin. Terus yang ini efektifnya berapa, mencarinya kemana gitu-gitu. Jadi kita bakal tahu dulu core-nya yang mana yang mau dijalani. Tapi seiring berjalannya waktu teman-teman nanti masuk ke organisasi, di OSIS kah atau di organisasi lain, terus ini kan teman-teman masih gabung di sekolah Al Azhar Syarif kan gitu ya. Yang mungkin saya juga nggak tahu ya, mungkin teman-temannya hanya selingkup Sumatera Utara saja. Kan gitu ya. Ataupun mungkin dari luar Sumatera Utara 1-2 lah kan begitu. Nanti one day if you guys join a competition yang memang di dalamnya itu ada orang dari seluruh Indonesia atau sepulau Sumatera aja deh, maka pola pikirnya akan berubah. Pas jumpa teman-teman se-Indonesia akan berubah lagi. Pas jumpa teman-teman dari Papua berubah lagi pola pikirnya. Pas jumpa teman-teman dari seluruh dunia bakal berubah lagi pola pikirnya. Itu alasan kenapa Bang Raffi selalu ikut organisasi. Kenapa? Aktif di organisasi ya? Benar, karena pembentukan mindset itu penting. Ya. Jadi bagi saya nih pembentukan mindset itu gak hanya dari yang paling penting kan dari lingkungan ya, tapi kan lingkungan yang paling pengaruh sama anak itu ada 2, keluarga dan pendidikan kan gitu. Pendidikan itu termasuk dalamnya organisasi, makanya senang berorganisasi dari dulu, senang banget berorganisasi gitu. Berarti jadi bukan orang yang pasif ya, Bang Raffi ini aktif ya. Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah. Kalau dilihat dari wajah Hanif dia bukan orang yang pasif sih Bang Raffi, dia sangat aktif. Berusaha. Ya? Berusaha Tapi kan kalau terlalu aktif nanti tidak fokus ya. Iya. Okay. Karena itulah banyak yang dikerjakan tapi nggak ada yang siap gitu Bang.
setengah-setengah kamu. Iya, dia tahu dulu tujuannya mau ngapain. Gitu, Goals-nya dulu. Goals-nya dulu. Nah, kenapa anak-anak Indonesia pada banyak yang bingung? Karena dia ibarat naik angkot gak tahu tujuan. Bener, sekarang gini deh, kita mau ke Jakarta nih. Pesan tiket pesawat dulu atau tahu dulu mau kemana? Mau kemana dulu? Tahu dulu mau kemana, baru pesan tiket pesawat, kapan berangkatnya, jam berapa gitu kan? Sama kayak hidup gitu juga. Tujuannya mau ngapain, baru disesuaikan. Kalau saya pakai angka. Misalnya tahun 2025 saya harus punya saldo 1 miliar. Misalkan begitu. Artinya 2024 pencapaiannya begini, 2023 pencapaiannya begini, 2022 pencapaiannya begini. Itu kalau saya pakai angka. Nah, ada teman-teman yang nggak pakai angka. Misalnya di tahun 2025 saya punya 10 anak perusahaan. 10 anak. 10 anak perusahaan gitu misalnya. 10 anak perusahaan. Jadi ada juga saya di tahun 2025 saya harus bisa keliling Indonesia. Nah gitu-gitu. Tapi kalau saya pakai angka gitu. Oke. Pakai target dulu, ya? Pakai target. Ya? Tujuannya dulu dicari tahu. Biar nanti langkah-langkahnya nampak ya Bang gitu. Iya, jadi alasan kenapa banyak teman-teman sarjana yang nganggur, banyak teman-teman yang jadi kaum berbahan dan lain sebagainya karena mereka nggak punya tujuan. Jadi besok mereka nggak tahu mau ngapain. Itulah gunanya kayak abang ya Bang, membukakan pintu kepala. Gunanya kayak abang ya Bang. Terima kasih. Oke, so Jadi bener. Iya nih, jadi apa? jadi inspirator. Iya, Masya Allah jadi inspirator. Oke, Bang Raffi, entrepreneur itu kan cuma salah satu dari bisnis Bang Raffi ini ya. Nah, untuk kita kan mau tahu nih, biasanya kan kalau membangun suatu bisnis tadi kan Bang Raffi bilang ada jatuh bangunnya, tantangannya. Itu gimana sih ngadepin tantangannya? Terus strategi dalam menghadapinya juga itu gimana? Biasanya bareng teman-teman atau Bang Raffinya sendiri itu gimana? Tadi sama seperti yang saya sampaikan di seminar, ada 3 step. Coba dulu supaya gagal baru berhasil. Saya udah coba bisnis dari tahun 2017. Gagalnya 18, 19, 20 kali. Bukan, di tahunnya tahun 18 sampai 20 itu gagal semua. Gagal semua. Gagal semua. Banyak itu termasuk. Di 3 tahun itu saya luntang lantung lah. Gitu. Up and down. Up and down, ya. Jadi selama 3 tahun itu. Jadi coba dulu supaya gagal lalu berhasil. Nah, karena udah saya tanamkan itu, pas saya gagal saya malah alhamdulillah saya gagal. Berarti bentar lagi berhasil. Jarang banget sih Bang Raffi kalau misalnya ada yang gagal terus bilangnya alhamdulillah sebagai gagal. Karena kalau manusia mengeluh ya. Karena dia nggak tahu 3 konsep ini sah. Tapi kalau dia tahu 3 konsep ini dia pasti bakal bilang alhamdulillah saya gagal. Dia udah 1 step lebih baik. Berarti tinggal dilanjutin supaya dia berhasil. Kalau dia berhenti habis dia. Makanya harus dilanjutin supaya berhasil. Lanjut ya. Oke. Yuk, kamu udah kayaknya udah sleepy. Tadi kamu nggak konsen. Sekarang kamu sleepy. Itu gimana tuh? Begadang nih, banyak begadang. No comment sudah. No comment ya. Oke, tenang nih. Bentar lagi kita buka nih. Pakai kurma sukari. Oke. So, kalau apa namanya? Sekarang next question kali ya. Bang Raffi, gimana nih cara nyimbangin pekerjaan, pendidikan dengan kehidupan pribadi Bang Raffi? Nah, itu menarik tuh. Oke, kita mau tahu ya guys. Ini terserah sih mau dicontoh atau nggak dicontoh ya. Tapi ini karena saya punya tujuan, jadi saya tahu saya mau ngapain kan gitu ya. Balik dari Amerika kan nyelesain SMA dulu tuh di Indonesia. Jadi SMA-nya 4 tahun, udah telat setahun dong untuk kuliah. Iya. Kan gitu ya. Setelah itu pas masuk ke HI saya tolak karena ada beasiswa ngafal Quran. Jadi saya telat 2 tahun tuh untuk kuliah. Tahun 2020 saya bilang sama orang tua saya nggak mau kuliah dulu, saya mau ngebisnis. Karena memang kondisi keuangan itu nggak stabil, sangat tidak stabil. Mama nangis karena dia ngerasa kalau anak yang nggak kuliah dia nggak akan jadi apa-apa. Kan gitu. Terus saya bilang saya bisa. Terus dia bilang nggak harus kuliah. Terus saya bilang oke, bismillah saya kuliah. Tapi biarin saya bisnis ya. Bisnis saya sambil kuliah. Semester pertama IP saya nggak tinggi. IP saya cuma 3,2 semester pertama. Semester kedua IP saya 0,5. Semester ketiga IP saya 0. Semester 4 ini IP saya 0 karena nggak pernah kuliah sama sekali. Semester kedua mama nanya gimana kuliah. Terus ya baik kan gitu. Terus ada gimana nilai bagus. Ada yang ada banyak. Ada yang ada. Banyak.
Mayan. Berapa IP? 0,5. Hah? Tapi dia responnya kaget tapi suka ketawa. Di awal dia pas saya bilang saya nggak mau kuliah dia tuh nangis, mama. Terus mama ketawa-ketawa kan. Terus tiba-tiba dia ngomong gini, ya udah keluar aja dari katanya. Ambil aja ke swasta katanya. Terus cuma belum saya ambil, saya masih terdaftar di masih sebagai mahasiswa aktif di situ. Nah, saya tahu nih yang vital itu saat ini keuangan. Yes. Apalagi Jadi, di pandemi sekarang ya. Exactly. Jadi yang penting saya amanin ini dulu untuk makan saya dan lain sebagainya. Bisnisnya saya okekan, saya stop dulu kuliah saya. Jadi kalau ada orang-orang bilang, oh kita kalau masuk sukses itu harus ada yang dikorbanin. Bagi saya itu benar. Saya ke Amerika, saya korbanin SMA saja 4 tahun. Saya hafiz Quran, saya korbanin kuliah saya yang saya impi-impiin loh, hubungan internasional itu. Saya mau jadi pebisnis, saya korbanin kuliah saya. Yang teman-teman ini udah pada sempro, udah pada nyusun, saya masih semester 4. Dan itu pun semester 1 yang lulus, sudah 3-4-nya nggak ada lulus sama sekali. Kan gitu. Jadi saat ini kuliah saya pending dulu. Saya pending, saya fokus di bisnis. Tapi ingat nggak yang tadi Bang Raffi pernah bilang belajar jadi ahli? Dosen saya jadi partner bisnis saya sekarang. Dosen di jadi partner bisnis. Padahal saya nggak tahu kalau mohon maaf Bu. Padahal saya nggak. Bu namanya. Iya, itu kesebut lagi. Padahal saya nggak tahu itu dosen saya. Ini real story. Teman-teman cabang Medan, teman-teman Medan beli franchise travel sama saya. Sekitar adalah beberapa puluh juta gitu. Lumayan lah harganya, kan gitu. Beli franchise travel sama saya. Setelah itu, kita ke Jakarta. Jadi teman-teman Medan ngajakin saya ke Jakarta untuk ngepromosiin ini juga ke Jakarta. Di Jakarta itu ada konsorsium travel lah, rame gitu, ramean. Kita ke Jakarta, satu pesawat apa segala macam, satu hotel. Saya cuma kenal sama 1-2 orang di tim si Medan ini kan gitu. Nyampe di Jakarta ngobrol, malamnya teman-teman Medan ini briefing, datang ke kamar saya briefing. Saya bilang besok ngomongnya begini ya, yang ini jangan diomongin, yang ngomongnya begini. Saya yang ngebriefing. Pas pagi saya sarapan sama teman saya Pak Devi tadi. Saya sarapan, saya bilang Pak Dev, saya kayaknya nggak asik deh sama ibu itu. Saya bilang. Terus dia bilang begini, iya dia itu dosen. Gitu. Hah, dosen di mana sih dong? Terus dia bilang dosen di Fakultas Ekonomi Bisnis di. Tunggu sih bilang, namanya ibu siapa? Saya bilang, namanya ibu Ing. Saya cek, coba buka nomor teleponnya. Saya buka nomor teleponnya, saya buka nomor teleponnya sama. Ternyata dia dosen semester 1 saya di manajemen bisnis. Dan pas mereka udah turun semua untuk sarapan, saya ketawa-ketawa tuh, segala macam. Terus teman-teman Medan ketawa-ketawa segala macam. Dia turun. Terus mereka bilang, nggak kenal nih sama anak ini, bilangin saya kan. Terus enggak kan jupanya di sini baru di bisnis. Terus dia bilang, terus saya bilang gini, Bu, saya ini mahasiswa Ibu semester 1 loh, Bu, di manajemen sebetul. Masa sih tadi gitu kan. Terus saya gini, bentar Bu, biar saya WhatsApp ya Bu. Nomor Ibu udah sama saya. Saya WhatsApp, ternyata enggak di-live, guys. Saya WhatsApp nggak di-live, terus saya bilang, Bu, handphonenya nggak aktif ya? Aktif kok, pakai datanya aktif nggak? Aktif kok. Ibu nggak masang foto profil? Pasang kok, katanya gitu. Ternyata nomor saya di-blok sama dia. Nomor saya di-blok sama dia. Terus dia bilang, mana nomor kamu video? Cari di nomor saya. Terus dia bilang, iya saya blok katanya. Terus begitu dibuka, pesan terakhir kenapa dia ngeblok? Pesan terakhir gini, Bu, maaf saya nggak ngirimin tugas karena saya ada bisnis. Di-blok sama dia, jumpanya di bisnis. Gila kan? Itu kan kata terakhirnya tuh. Itu kata terakhirnya. Bu, saya nggak bisa ngerjain tugas, saya nggak ngumpulin tugas. Mohon maaf ya Bu, karena saya ada bisnis. Di-blok sama dia. Rupanya jumpanya di Jakarta. Padahal satu pesawat, satu hotel jumpanya di Jakarta. Pas lagi bisnis. Terus jadi partner saya. Jadi sampai sekarang kalau jumpa sama Bu, saya langsung sehat Bu. Karena beliau ini terkenal sangat disiplin. Beliau ini orangnya sangat disiplin. Dan saya senang sama. Disiplin itu maksudnya gila. Tapi saya senang. Maksudnya senangnya dia disiplin memang untuk mendisiplinkan si mahasiswanya, bukan untuk mempersulit gitu. Memang untuk mendisiplinkan mahasiswanya. Dan saya senang itu. Jadi dia bilang, lanjutkan kuliah yang Terus saya bilang, iya Bu, saya bakal lanjutin kuliah, tapi setelah ini jalan benar-benar, saya bakal lanjutin kuliah, tenang aja sih. Tapi Bu, bantu saya sih. Sekarang sudah mulai percaya sama Bang Raffi. Alhamdulillah. Karena sudah terbukti karena satu bisnis. Amin. Ya kan? Amin. Oke, Bang Raffi, ini deh, yang terakhir deh, ya kan? The last but not least. Tips and trik deh ke Sobat Al-Azhar agar tetap semangat buat meraih mimpinya. Biar Hanif bisa tercapai mimpinya, Farah dan juga semua all students ya. Kenapa jadi masyarakat ya?
ini Ya kan guru-gurunya juga punya mimpi. Oh iya, gitu. betul. Oke, siap Hanif. Tips and triknya nih. Ada satu tips and tricks dulu ya. Oke, tips and trick dulu. Pertama yang 4 tadi. Teman-teman minta ridho sama orang tua. Yang kedua, sholatnya jangan pernah tinggal, sholat 5 waktunya. Terus yang ketiga, belajar jadi ahli. Yang keempat, sedekahnya diperkuat. Ini yang paling penting. Sedekah itu yang paling kuat karena memang itu mentalitas banget, mental kaya. Jadi di AY itu walaupun kita belum kaya, mental kayanya harus ditempa. Kayak gimana? Kita nggak boleh minta tapi kita harus ngasih. Saya ada satu komunitas namanya Pola Pertolongan Allah. Apa itu? Nama perkumpulannya Pola Pertolongan Allah. Pola pertolongan. Ya, jadi di PPA ini ada namanya BGA, batas getar atas. Apa tuh? Kita sedekah dengan batas getar atasnya kita. Semakin sakit harta itu dikeluarin, semakin harus dikeluarin. Oke. Ngerti gak sih maksudnya? Iya, ya. Kita nih mau sedekah nih, terus pas kita sayang banget nih Iya. keluarin. Justru pas kita bilang sayang banget tuh, itu yang harus semakin dikeluarin. Karena itu harta yang terbaik. Pas udah kita kasih kan deg-degan ya. Allah ridho sama kita, Allah bakal ganti dengan yang terbaik juga. Saya punya teman, dia ini pernah bangkrut, dia baru keluar dari Harley Davidson, dia manajer loh di Harley Davidson. Keluar dari situ, iya motor moge. Jadi keluar dari situ dia struggle lah selama beberapa tahun di ekonomi. Udah berkeluarga, punya 3 anak. Pas dia enggak usianya dia di atas saya. Oh, Di atas teman saya tapi lah. oke. Jauh lah. Om lagi bapak. Udah om. Jadi pas BGA dia mau ngasih handphonenya. Paling harganya cuma 1 juta gitu kan. Terus dia bilang, ya Allah ini kayaknya belum terbaik deh. Di rumahnya ada satu aset yang paling berharga. Dia punya mobil bukan Avanza, bukan Innova, mobilnya Mercedes-Benz. Jadi dia bilang, bismillah saya pulang dulu, saya ngambil kunci ke rumah. Dia ambil kunci mobilnya itu, terus dia bilang dalam hati, ini benar kan yang gue kasih nih gitu. Karena dia nggak punya duit lagi nih kan gitu. Bener kayak saya kasih. Dia bilang, dia cerita sama saya waktu itu saya deg-degan banget saya mau ngasih itu. Saya kayak yakin ngasihnya. Dia kasih, bismillah, dia taruh kuncinya di kotak itu, si mobil Mercedes-Benz itu disedekahkannya ke yatim village kan. 3 tahun Allah uji dia ekonominya berantakan, tapi kemarin tahun 2021 akhir tahun seminggu omsetnya 2,5 miliar tuh. Itu saya sampai bilang, dia pernah berbisnis sama orang, semua untung dikasih sama partnernya, dia nggak dapat apa-apa. Saya marah sama dia. Kenapa gitu? Saya bilang. Kan kita bisa bagi-bagi dan itu memang dibolehkan. Saya bilang nggak apa-apa, mereka ambil banyak dulu. Paling nanti saya dapat lagi yang lain. Dan benar, itu orang luar biasa. Saya termotivasi. Ada beberapa orang termotivasi sedekah brutal lah ya. Saya punya mualim beliau gitu juga sering jual harta bendanya untuk bantuin orang. Saya punya guru bisnis saya, coach utama kami saat ini. Dia rela jual asetnya untuk ngebantuin orang. Ngasih orang itu nggak percuma, nggak dikit gitu. Dia kasih semuanya lah. Sama teman saya satu lagi itu. Jadi semakin kemarin saya semakin ya udah ada juga untuk dikasih kok. Jadi sedekah itu yang dikuatin. Jadi tips and triknya yang 4 itu. Ridallahu fi ridal walidain, ridho orang tua, sholatnya jangan tinggal, belajar jadi ahli, sedekah, selesai. Sholatnya jangan tinggal, terutama untuk anak boarding. Biasanya mereka sangat lazy ya, padahal itu rutinitas sehari-hari ya enggak nih? Kamu gimana sholatnya? Walaupun lazy saja di situ tuh udah tertempa lah gitu. Udah tertempa kamu? Udah Sama. kebiasaan. Udah kebiasaan nih. Kalau nggak sholat tuh rasanya hampa gitu. Ada yang kurang. Iya. Oke, masa sih? Nanti catat ya gurunya Hanif. Katanya hampa kalau nggak sholat. Berarti kalau telat, kalau Farah gimana? Aktif ya sholat kan? Tapi juga kadang lazy juga. Jujur banget loh. Jujur banget Farah. Tapi tetap terjaga juga. Oke. Karena kalau di sini kan aktivitas sesuai kalau kita bilang terschedule ya kan Bang. Karena kalau boarding itu jam sekian sholat, sekian makan dan itu terus berulang gitu. Jadi dengan adanya kalian di boarding ini semoga tetap terjaga gitu keistiqomahannya. Karena biasanya kalau dilepas di luar biasanya kalau tidak terjaga biasanya liar. Ya enggak? Hanif ini kalau dilepas di luar jangan liar ntar kamu. Jangan. Enggak ya. Jadi kamu di sini aja dulu ya Hanif ya, jangan kemana-mana. Oke, so nah satu lagi deh. Pengen tahu nih motivasi terbesar dalam hidup Kak Raffi itu apa dan siapa? Nanti mau tanya juga sama Hanif sama Farah. Ya,
motivasi Sebelum ke sana saya pengen ceritain mimpi tadi. Oke. Dari satu speaker saya senang banget namanya Panji Pragiwaksono. Panji Pragiwaksono pernah ngomong gini, lo kalau punya mimpi, lo kejar sampai mati. Lo kalau punya mimpi nih, kejar sampai mati. Kenapa? Mimpi lo itu nggak akan pernah mati. Sering nggak sih kita dengar ada orang tua kita atau nenek kita atau om kita, siapa itu yang orang tua kita ngomong begini, lihat tuh si Anu tuh sukses dia di bisnis ABC pas segala macam. Dulu tuh dia ngajakin saya tuh, cuma saya nggak mau, makanya dia sukses, saya sekarang enggak. Pernah dengar nggak? Ada orang ngomong gitu kadang-kadang. Iya. Lihat Dia tuh, dulu gini tuh. lihat tuh sekarang di politik jadi anggota DPR apa segala macam. Dulu satu partai kami, cuma saya nggak mau tuh. Diakuin Saat ya itu. kalau udah besar namanya orang dia mengaku. dia ngomong gini, si kawan berhasil, kita dulu berjuangnya sama-sama, cuma dia mau jalan, saya nggak mau jalan. Oke. Pas ini berhasil, dia bilang kami sama, cuma dia berhasil, saya nggak berhasil karena saya nggak mau jalan. Oke. Kira-kira mimpi dia mati atau nggak mati? Enggak sih. Justru dia ngomong gitu karena mimpinya nggak mati. Masih ada. Masih ada. Makanya kalau kita punya mimpi, selamanya dikejar, apapun itu, selamanya dikejar. Kenapa? Mimpi kita nggak mati, dia cuma tidur dan akan bangun lagi di masa tua dalam bentuk penyesalan. Jadi kalau misalnya kita punya mimpi nggak kita kejar, pas tua nanti coba gua dulu coba begini. Pasti gua sekarang gini. That's right, Nif. Ya, mimpi lo mati nggak? Nggak mati, tidur doang dia. Bangun lagi dalam bentuk menyesal karena nggak dikejar. Makanya sekarang tugasnya ngejar mimpi. Itu tadi harus berani ini ya. Try, berani coba. Supaya Kalau nggak gagal. coba nggak tahu. Bener. Nah, sama kayak bisnis itu kan untung-untungan, kan gitu ya. Pernah nggak rugi? Sering rugi. Sering banget ya kalau bisnis. Apalagi kalau misalnya kita orientasinya kayak tadi, charity. Kita senang bantu orang kan begitu ya. Kadang kita punya untung itu 80% bisa untuk orang. Itu di bisnis bisa seperti itu. Jadi kalau misalnya nggak kita coba dan mentalitas yang nggak dibangun, habis kita. Makanya di AY tauhid dulu, personality baru main bisnis. Nah, apa motivasinya? Kalau bagi saya itu asas hidup manusia itu adalah menjadi manusia yang bermanfaat. Jadi asas hidup manusia itu bukan punya mobil, bukan punya harta, bukan punya bukan punya tahta, bukan punya istri cantik, bukan, tapi punya satu hal yang bisa manfaat kepada orang lain. Karena saya bilang begini, kalau misalnya kita hidup hanya mikirin tahta, harta dan Raisa doang, aduh gimana? harta Isyana tahta, dong, Isyana jangan mau kalah dong. Raisa Isyana. harta tahta dan wanita doang gitu ya, bisa makan enak dan lain sebagainya. Kita nggak ada bedanya sama monyet, saya bilang. Monyet itu bisa makan enak gak? Bisa tidur nyenyak gak? Bisa. Punya istri gak? Punya. Anaknya banyak gak? Banyak. Punya kekuasaan gak? Punya juga. Apa yang ngambilin kita sama monyet? Dia mungkin gak bermanfaat. Bisa jadi antar sesama monyet, dia juga manfaat sama sesama monyetnya nggak sih? Iya benar. Kita ini yang ngebedain apa? Ya kita harus bermanfaat sama nggak hanya manusia tapi semuanya, seluruh alam kita bisa jadi manusia yang bermanfaat. Maka hari ini motivasinya apa? Apapun yang saya lakuin, semoga ini bisa manfaat kepada orang lain, termasuk bisnis. Apapun yang bisnis yang kami jalanin saat ini semoga bisa bermanfaat kepada orang lain. Amin. Khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat kepada orang lain. Apa motivasinya? Motivasi saya cuma satu. Kalau saya mati dan ilmu saya bermanfaat, mereka ngejalanin, ngalir ke saya, ngalir ke orang tua saya, selesai. Nggak ada lagi, nggak ada lagi selain itu. Teman-teman, kalau bisnis, Nadiem Makarim pernah ngomong gini, kalau bisnis kita ngomongin untung, nggak akan pernah melejit. Tapi kalau bisnis kita mikirin untuk ngebantu orang lain, itu langsung naik gitu. Kenapa Nadiem bisa berhasil? Dia mikirin, kok orang sulit ya, kesana kemari move, pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Kok Gojek harus di pangkalan dan harganya nggak fair? Dia buat sistem supaya semua tertata, ngebantu orang banyak, buka lapangan kerja, konsumen juga jadi nyaman, kan ngebantu orang. Bener Berhasil. banget. Yes. Ya kan? It's all about helping people sebenarnya. Mindsetnya ya bang. Iya, sama. Gini kayak ngebisnis misalnya travel umroh. Ada untungnya nggak? Ada dong, gitu. Cuma niatnya bukan untuk cari untung, supaya orang paham umroh itu keutamaannya apa, haji keutamaannya apa. Sama kita coba mudahin gimana caranya kita bisa buat program orang mudah untuk nabung umroh, selesai. Kalau begitu, kira-kira banyak yang daftar? Banyak lah, dimudahin. Kita dulu pernah punya program umroh talangan. Apa tuh? Jadi dia DP kalau saya tidak salah waktu itu ya, karena saya belum main waktu itu. DP 5 juta atau 7 juta udah bisa berangkat umroh. Pulang dari umroh baru dia nyicil.
Kira-kira siapa yang nggak mau buat program? Siapa yang nggak mau berangkat? Mau orang berangkat semua. Berhasil nggak bisnisnya? Berhasil. Okay, later. Berangkat tuh berangkat. Berangkat tuh. Okay, it's really nice. Jadi it's about helping Helping people. Gitu. Manfaat kepada orang lain. Gitu. So, berarti kita harus menjadi manusia Bermanfaat. yang bermanfaat seperti Bang Raffi. Amin. Amin. Amin ya Amin. rabbal alamin. Oke, itu tadi motivasi terbesar dari Bang Raffi. Gimana kalau kamu Hanif? Kalau saya Motivasi terbesar kamu apa dan siapa? Kalau saya ya Bang, jadi itu ada kata-kata gini Apa bahwa tuh? jangan berekspektasi kepada sesuatu terlalu tinggi karena jatuhnya itu pasti sakit. Aha. Sedangkan kalau misalnya kita nggak berekspektasi, ketika kita mendapatkannya itu kita senang. Gitu. Kalau di buku, kalau Ustazah tahu tuh Atomic Habits Ustazah, tulisannya James White itu di situ dia nulis bahwa ada lembah kesengsaraan. Di situ tuh di antara ekspektasi sama hasil yang kita dapatkan itu nggak sesuai. Padahal habis itu hasilnya itu melejit. Nah di situ ekspektasi kita bermain. Harapan kita tuh jangan ngeset harapan kita tinggi kali. Oke. Padahal kalau misalnya hasilnya itu di atas harapan kita kan pasti senang gitu kan Bang. Makanya jadi ekspektasi itu jangan berekspektasi lah sama manusia, tapi berekspektasi sama Allah. Oh, Di that's what situ you mean. Okay. poinnya. Dimana kita tuh berharap itu jangan terlalu tinggi, tetapi usaha kita yang kita tinggikan setinggi bintang di langit. Biasa. Thank you so much ya Pak Haji Hanif. Sangat luar Jalan biasa. tolnya aja. Nanti kita berangkat umroh bareng, Amin. bareng travelnya pas Bang Raffi. Ya? Amin ya rabbal alamin. Farah juga ikutan. Tapi sebelum ikutan coba kasih tahu dulu motivasinya Farah Udah gimana. motivasinya kayak sama kayak Bang Raffi tadi juga sering Apa tuh? nemu kayak Kok sama? Kok bisa? Iya. Aduh gimana? Best friend. Best friend, best friend forever. Ya, Gimana saling- tuh kok bisa sama? harus saling bermanfaat untuk manusia yang lain gitu. Oke. Harus bermanfaat ya. Iya. Jadi harus Dengan- saling sharing juga. Iya. Jadi dia juga dapat inspirasi dari kita gitu juga. Oh, saling menguntungkan. Iya. Oke, Betul. begitu. Semoga bisa buka toko RN Cafe. Oke, so the last nih. Ini beneran the last. Sebenarnya kita mau buat kayak panjang banget gitu ya. Mungkin nanti Udah berapa lama sih nih? in the next. Masya Allah. Lama sih gitu. Oke, Bang Raffi, the last deh. 3 kata, ntar your turn ya. 3 kata untuk Al-Azhar Syarif. Masya Allah. Untuk Al-Azhar Syarif. 3 kata deh. Keren, Keren, asik, asik, mengagetkan. mengagetkan. Oke, coba bisa gini nggak? Al-Azhar Syarif, keren, kaget, apa tadi? Keren, Keren, asik. asik, mengagetkan. Tapi eyes on it. Oh boleh. On camera. Al-Azhar Like Syarif that gitu ya. ya. Al-Azhar Syarif, like that. Al-Azhar Syarif, keren, asik, mengagetkan. Wow, oke, thank you so much. Al-Azhar Syarif, keren, Asik. asik, mengagetkan. Buat kaget. Aduh, pengen di describe nih yang ketiga ini sebenarnya ya. Karena penasaran mengagetkannya di mana, kerennya di mana, asiknya di mana gitu ya. Oke, kalau Hanif, apa Nif? 3 words for our school. Mumtaz mulu, awas kalau Mumtaz itu it's our ini. Kawan saya. Iya, Mumtaz your friends. Oke, 3 kata nih buat Al-Azhar. Aneh, menarik, dan juga apa namanya susah. Apa? English boleh nih kalau kamu susah bahasa Indonesia. Lebih kayak Apa? Mumtaz boleh, amazing, wonderful, incredible, whatever. Oh, Hanif ini biasanya dia Bang Raffi dia nggak bisa tuh kalau yang sikit-sikit kata-katanya, dia harus yang banyak gitu. exceptional. Apa? Al-Azhar Syarif kayak tadi dong. Al-Azhar Syarif, aneh, menarik, exceptional. Bentar dulu Nif, kok aneh sih Nif? Anehnya di mana? Anehnya di situ tuh beda dari yang lain Ustazah. Oh, maksudnya berbeda dari yang beda dong. Jangan aneh dong, beda. Maksudnya beda, different with other school gitu ya. Oke, sekali lagi dong. Ganti dong anehnya jadi beda. Al-Azhar Syarif. Al-Azhar Syarif, beda, menarik, exceptional. Oke, nice. Oke, the last Farah. Seru, mantap, terus
wonderful lah. Oke. Lebih tegas dong. Al-Azhar Syarif that's. Al-Azhar Syarif seru, mantap, wonderful. Okay, thank you so much. So, thank you so much for Bang Raffi ya, udah jauh-jauh datang kemari. Tadi juga baru ngadirin seminar talk show, langsung diundang ke podcast, dan nanti ada meeting lagi. Jadi padat banget schedule-nya. So thank you so much for coming. We are really honored you come in here and join with us. And so banyak banget yang bisa kita catat, yang kita bisa dapat dari chit chat with Bang Raffi. So inspire. So Sobat Al-Azhar, mungkin kita ntar bakal ngundang Bang Raffi lagi, mungkin di tema-tema berikutnya. Ya, mungkin bisa kita kolaborasi lagi kalau kita ada event yang lain ya, Nif ya. Ya, Farah. Okay, so Sobat Al-Azhar, thank you so much for watching, and don't forget to always watch Al-Azhar podcast with me, Ustazah Melin. And finally, I say I'm so sorry for my mistake, and yeah, keep on us on Al-Azhar Syarif. Keep aspire to inspire. Okay, bye everyone. Assalamualaikum. Thank you. Okay, thank you so much.